Halo guys, selamat datang di channel JM27. Hope you found a good hiding! Pada awal cerita, kita akan diperkenalkan kepada seorang perempuan yang kita sebut saja Brenda. Dia baru saja kehilangan anaknya. Hal tersebut membuatnya kena mental dan akhirnya memutuskan untuk pergi healing ke sebuah hutan yang jauh dari perkotaan. Sesampainya di sana, dia menaruh foto anaknya dan sebuah mainan miliknya. Ketika sedang berdiri di tepi tebing, dalam hatinya ingin melompat. Untung saja datang seorang pria yang menghampirinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Di sini Richard mencoba menenangkan Brenda agar dia tidak melompat. I saw the memorial back there. And you? Your name, huh? I wanted to be alone too. Why do you think I'm out here before the bears are even awake? I just want you to put a little space between your... Setelah menceramai Brenda tentang siksa kubur, Brenda pun sadar dan sedikit luluh. Akhirnya tidak jadi melompat. Kemudian kembali ke mobil bersamaan dengan Richard. Ketika Brenda ingin masuk ke mobilnya, tiba-tiba Looks like I blocked you. Why do you keep calling me that? Oh my god, apakah Brenda akan dijadikan pegawai YouTube biru? Ketika Brenda terbangun, dia sudah terikat di kursi penumpang bagian belakang. Saat Richard sedang membacotinya, Brenda mengeluarkan pisau kecil di sakunya dan mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Saat sudah terbuka, yang terjadi... Okay, Richard. Mobil mereka menabrak pohon. Hal tersebut membuat Brenda bisa keluar dari sana. Saat sudah berhasil keluar, Richard mengatakan kalau dia telah menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Brenda. Cairan tersebut membuat Brenda lumpuh dalam waktu 20 menit. The timing. Mess it up by not checking your pockets. System redundancy. Your body is going to shut down soon. Mendengar itu, Brenda mencoba kabur ke hutan. We're gonna make it work faster. Setelah beberapa menit ngabret di ruyuk, akhirnya tubuh Brenda mulai lumpuh sebagian. Di saat Richa Mokondo semakin dekat, Brenda memutuskan untuk masuk ke sungai. You won't be able to swim! Setelah terbawa arus sungai, Brenda akhirnya tiba di pekarangan rumah kakek peot. Di saat tubuhnya sudah lumpuh total, terlihat seseorang yang sedang memotong rumput di halaman tersebut. Di sini kakek peot yang kita panggil saja Abagani menemukan Brenda yang sudah terbujur kaku. Miss. You able to move at all? Am I right? Abagani pun mencoba berbicara kepada Brenda. Brenda yang sudah lumpuh total pun hanya bisa berkedip saja. Melihat hal tersebut, Abagani yang berhati lembut bagaikan editor memberitahu Brenda kalau ia akan menghubungi 911 kemudian membawa Brenda masuk ke dalam rumahnya. I'm gonna take you inside, call 911. Sit tight. My knees are... Ketika sudah sampai di dalam rumah, tiba-tiba Richard Mokondo mengetuk pintu rumah Abagani. Di saat Abagani akan membukakan pintu, Brenda mengedipkan matanya berulang kali, yang menandakan bahwa dia tidak ingin Abagani membuka pintu tersebut. Merasa ada yang janggal, dengan berhati-hati Abagani mulai mendekati pintu rumahnya dan membuka dengan perlahan. Di sini Richard membuat drama bahwa dia sedang mencari istrinya yaitu Brenda. Mendengar hal itu, Abagani meminta Richard untuk menunggu sebentar di luar. I was in a car accident. I can't find my wife. I'll get you some help.
Namun Richard yang sudah mengetahui kalau Brenda ada di dalam langsung masuk. Goblok, gak ada akhlak lu. Melihat gelagat Richard, Abah Gani langsung mencurigainya. Hey, I asked you to stay put. My terms. On those terms, we take this back and call 911. Ask for help find. Tak ingin hal buruk terjadi, Abah Gani pun mencoba menelpon polisi. Di sini Richard yang sudah membaca surat-surat milik Abah Gani pun menghujat Abah Gani dan kembali mengungkit masa lalu Abah Gani, yang mana istri Abah Gani meninggal karena serangan jantung. Hal itu membuat Abah Gani kesepian dan galau ekstrim. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu siapa tahu? Sebagai mantan seorang petinju komplek, Abah Gani yang sudah hipertensi langsung mengajar Richard. Easily can't wait. Take a look. Pretty sure he means to hurt me. I'm not gonna hurt you. Your wife. After all that work she put in. Dan ternyata Brenda berada persis di bawah sofa yang Richard duduki. Di sini Richard dihajar habis-habisan. Setelah beberapa menit dirujak Abah Gani, Richard yang kalah tenaga akhirnya berhasil menggelitik perut Abah Gani hingga Abah Gani pun tak berdaya. Untung saja Abah Gani yang sempat menelpon 911. Hal itu membuat Richard kesal dan ditambah lagi Brenda yang belum ia temukan. Di sini akhirnya Richard memutuskan untuk membakar rumah Abah Gani. Melihat itu, Brenda yang tidak ingin hangus bagaikan singkong bakar akhirnya mencoba memberi kode dengan menarik tali tirai agar Richard melihatnya. Ketika akan pergi dari sana, Richard yang sudah habis uang karena habis menyewa ani-ani akhirnya membawa kembali Brenda masuk ke dalam mobil Abah Gani. Dalam perjalanan menuju kabin, anak Richard menelpon dan mengatakan kalau mereka ingin liburan di kabin Richard esok hari. Di sini Richard yang sedikit kesal karena mau buku pompong dengan Brenda terganggu. Richard pun akhirnya membiarkan mereka berkunjung di kabinnya. Saat dalam perjalanan, mobil mereka yang kehabisan bensin yang membuat mereka harus mampir ke pom bensin. Ketika Richard masuk ke dalam untuk membayar bensin, tiba-tiba seorang bocah menghampiri Brenda yang ada di dalam mobil. Di saat Brenda ingin meminta bantuan, emak bocil datang dan melihat Brenda yang sedikit berantakan. Takut kalau Brenda adalah ayam-ayam micet, sang emak pun mengajak anaknya pergi dari sana. Tak lama setelah itu, mereka sempat mampir di mobil milik Richard yang kita lihat di awal scene tadi. Ketika Richard sedang mengambil barang-barang di mobilnya yang rusak, tiba-tiba datanglah Sambo dan mengatakan kalau dia mendapat laporan dari seseorang di pom bensin kalau mobil yang Richard kendarai terlihat mencurigakan. Ternyata emak-emak bocil tadi yang menelpon. Who does the truck belong to? A buddy of mine, Bill. See, the call we received said both you. Sementara itu, Brenda terlihat sedikit demi sedikit bisa berbicara dan meminta tolong ke Pak Sambo. Di saat Pak Sambo menghampiri Brenda, yang terjadi... Ma'am. Sir? I need you to explain. Naas sekali, Sambo pun akhirnya kembali ke alam barja. Ketika dalam perjalanan, Brenda menyinggung tentang keluarganya. Dan ketika Brenda mulai mengangkat tentang anaknya Richard sedikit emosi jiwa. Hal tersebut membuat Richard ingin menenggelamkan Brenda. Chicken shit. Make yourself stuck in bed for... My clarity. Sesampainya mereka di sungai, Richard membawa Brenda menggunakan perahu. Ketika Brenda mau ditenggelamkan, Brenda ingin meminta satu permintaan, yang mana Richard harus mengeluarkan mainan perahu milik anaknya di sakunya Brenda. Can you do one thing for me? Can you get Mateo's boat? It's the other side. Ketika Richard mulai mendekat, tiba-tiba I'm not sorry.
GG sekali. Bagaikan pecandu narkoboy, Richard yang sudah dicucuk Brenda akhirnya jatuh ke dalam air. Namun cobaan dari sutradara yang tidak ada habisnya membuat perahu yang ditumpangi Brenda bocor hingga membuat Brenda tenggelam. Apakah Brenda akan menjadi mermaid? Rasa semangat ingin membuat Dede Gemoy bersama suaminya membuat adrenalin Brenda terpacu hingga ia bisa berenang hingga ke tepi sungai. Dari kejauhan dia melihat Richard yang sudah sakaratul maut. Brenda yang kepo dengan tahap-tahap kembali ke alam barjas mencoba menghampiri Richard. Setibanya di sana, Brenda malah membiarkan Richard tersiksa kemudian pergi dari sana. Thank you. Apakah Richard akan selamat dan film pun tamat? Oke guys, itulah film Jangan Bergerak. Makanya guys, kalau kalian ingin healing atau apa, ajak teman atau keluarga. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Olote.